Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviani Salsabila Primadani. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Salut Pakis. Di sini saya akan membuat video singkat dengan tema Perjalanan dari Sejarah Pancasila bagi Generasi Muda. Saya akan memilih satu fokus, yaitu perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, dari awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, sampai ke reformasi. Nah, perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah Indonesia mengalami dinamika yang signifikan dari masa ke masa, dengan interpretasi dan penerapan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi politik dan kepemimpinan saat itu. Pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan tahun 1950, Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Ia berfungsi sebagai landasan filosofi dan ideologi pemersatu bangsa yang majemuk. Nilai-nilainya menjadi sumber hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Periode ini diwarnai oleh berbagai upaya menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Seperti yang pertama ada peristiwa pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Mereka berusaha mendirikan negara Soviet berideologi komunis. Yang kedua ada pemberontakan DI atau TII. Mereka bertujuan mendirikan negara Islam dengan syariat Islam sebagai dasar negara. Yang ketiga ada pemberontakan RMS dan PRRI atau Permesta, yaitu gerakan separatis yang menuntut negara sendiri atau otonomi lebih luas. Yang kedua, masa Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949 sampai 1950. Pancasila tetap menjadi dasar negara, namun dalam bentuk konstitusi yang berbeda, yaitu Konstitusi RIS 1949. Bentuk negara berubah menjadi serikat yang secara struktural berbeda dengan bentuk negara kesatuan yang diidamkan sebelumnya. Periode ini relatif singkat atau kurang dari setahun karena tuntutan kuat dari rakyat untuk kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kemudian terwujud pada 17 Agustus 1950. Yang ketiga, ada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 dan sampai dengan 1965. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, mengakhiri masa demokrasi liberal. Namun, penerapan Pancasila pada masa ini cenderung diinterpretasikan sesuai dengan kebijakan sentralistik, kekuasaan presiden, atau pemimpin besar revolusi. Ada beberapa penyimpangan, diantaranya yaitu konsep Nasakom. Presiden Soekarno menerapkan konsep nasionalisme, agama, dan komunisme yang memberikan ruang bagi ideologi komunis untuk berkembang dan bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Yang kedua ada sentralistik. Lalu kemudian ada kekuasaan sentralistik. Adanya pemusatan kekuasaan pada presiden yang membatasi peran lembaga legislatif dan yudikatif. Yang keempat ada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Orde Baru di bawah Presiden Soeharto bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi dan konsekuen. Pancasila
dijadikan sebagai asas tunggal bagi semua organisasi sosial politik di Indonesia. Dinamikanya yaitu pendidikan P4. Pemerintah menjalankan program pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4 secara masif untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada stabilitas. Penerapan ini berhasil menciptakan stabilitas politik, namun diiringi dengan pembatasan kebebasan berpendapat dan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di kalangan pemerintah. Lalu kemudian ada duifungsi ABRI. Peran ganda ABRI atau sekarang TNI dalam bidang militer dan sosial politik juga menjadi ciri khas di masa ini. Yang kelima ada masa reformasi. Pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, Pancasila kembali pada kedudukan dan fungsinya sebagai dasar negara dan ideologi terbuka yang tidak statis, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tuntutan demokrasi. Dinamikanya yaitu kebebasan. Era ini ditandai dengan kebebasan pers, berpendapat, dan berorganisasi yang lebih luas. Berbagai peraturan dan kebijakan harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Meskipun demikian, Pancasila menghadapi tantangan baru seperti ancaman radikalisme, polarisasi politik, dan penurunan moral sebagian aparat negara. Contohnya yaitu korupsi yang meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Terdapat upaya untuk memperkuat kembali pemahaman dan pengalaman Pancasila, salah satunya melalui pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Dari seluruh periode sejarah, pelajaran utama adalah bahwa Pancasila bukanlah ideologi yang kaku, tetapi mampu mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, sejarah mengajarkan pentingnya dialog, kompromi, dan mengutamakan kepentingan bersama. Nilai toleransi dan persatuan. Di tengah era digital globalisasi, generasi muda harus memegang teguh nilai toleransi dan persatuan untuk mengatasi polarisasi sosial dan penyebaran hoaks. Semangat gotong royong. Nilai gotong royong sangat relevan membangun Indonesia yang lebih maju dengan semangat kerjasama. Keadilan sosial. Semangat keadilan sosial tetap menjadi pedoman untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, menjaga keutuhan bangsa. Generasi muda adalah pewaris dan penjaga Pancasila. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilainya, mereka dapat menjaga keutuhan bangsa di tengah berbagai perbedaan dan tantangan. Sekian video dari saya. Ada salah katanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.